membawa keluarga yang berkemenangan di dalam Kristus, ya. Dan memang segala sesuatu itu harus dimulai dari keluarga, ya, dari keluarga terlebih dahulu. Untuk apa kita sukses di luar? Untuk apa kita hebat di luar kalau keluarga kita hancur? Maka semuanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, hari ini tema firman Tuhan adalah sikap hormat dan kasih di dalam keluarga. Ya, bagaimana kita membangun sikap hormat dan kasih di dalam keluarga kita? Saya percaya keluarga yang kuat akan menghasilkan, ya, bangsa yang kuat. Semakin banyak keluarga yang dipulihkan, maka bangsa itu pun akan menjadi kuat. Tetapi semakin banyak keluarga yang hancur, maka kehancuran sebuah bangsa itu juga akan cepat terjadi. Nah, saya berdoa saudara supaya kita semua dibuka oleh Tuhan pikiran hati kita untuk kita belajar bersama sikap hormat dan kasih dalam keluarga. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormatilah semua orang, tidak dikatakan hanya yang kaya atau hanya yang punya jabatan, hanya yang punya kedudukan, tetapi ayat ini berkata hormatilah semua orang. Kalau gitu tukang parkir harus kita hormati enggak? Kalau firman Tuhan berkata kita harus menghormati, maka kita harus menghormati. Ya, kita belajar dari Yesus saudara. Ya, Alkitab berkata, ya, semua manusia itu di hadapan Tuhan sama. Hanya manusialah yang membedakan. Ya, tetapi kita tidak boleh membedakan, ya, hormati semua orang. Lalu kasihilah saudara-saudaramu. Saudara yang bagaimana yang harus dikasihi? Ya, hanya yang baik? No. Keluarga, saudara yang jahat juga harus dikasihi. Tapi kasihnya tentu, ya, ada aturannya. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara, kalau keluarga kita itu menjadi keluarga yang berhasil, maka saya percaya, ya, sesuatu yang kita bangun itu benar-benar, ya, bukan pencitraan. Karena sekarang banyak orang yang suka pencitraan. Mau ke gereja di mobil udah berantem dulu suami istri. Mau dekat gereja, cepet, udah deket gereja. Pakai lipstik lagi tuh, udah terhapus lipstikmu, nangis lagi di mobil. Masuk ke sini, naik tangga, ada asyir shalom, pura-pura senyum shalom. Bagaimana kabarnya ibu? Luar biasa. Setan bilang pret. Kenapa saudara? Karena manusia itu seringkali suka dapat pujian. Tetapi tanpa kita sadari kita hidup di dalam kepalsuan. Di mana tempat pertama kali firman Tuhan kita praktekkan? Di dalam keluarga. Bukan di luar. Makanya banyak sekarang ibu-ibu datang, bu, suami saya itu kalau di luar, bu, orang semua senang dibikinnya. Semua orang senyum, ketawa ketemu dia. Tapi di dalam rumah kayak setan. Ini orang konseling loh ya, bukan saya yang ngomong. Ibu-ibu enggak usah angkat tangan. Tapi kalau di luar suami saya itu kayak malaikat, bu. Semua orang dia senangkan, tapi di rumah kelakuannya, saudara, firman Tuhan pertama kali harus kita aplikasikan itu di dalam keluarga. Enggak peduli jabatan saudara apa, enggak peduli kedudukan saudara apa, mutlak sebagai orang yang percaya Yesus kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di mana? Di dalam keluarga lebih dahulu. Supaya kita tidak membangun generasi yang munafik. Di sekeliling kita ini udah banyak kemunafikan. Makanya ayat ini berkata, hormati semua orang, kasihi saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Dimulai dari keluarga. Nah, hari ini temanya adalah rasa hormat, sikap hormat dan kasih di dalam keluarga. Kita bersyukur Alkitab ini sangat lengkap. Dari zaman dulu Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel. Kalau saudara ikuti perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, belum ada Alkitab zaman itu. Jadi hanya Musa yang mendengar suara Tuhan, lalu Musa sampaikan ke bangsa itu, lalu mereka mengerti. Jadi saudara bayangkan ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir,
Di tengah perjalanan ketika mereka ada masalah, ketika mereka ada persoalan antara mereka, ini ribuan orang datang ke Musa memohon petunjuk. Musa, ini kita ada masalah, apa yang harus kita selesaikan, bagaimana ini? Musa bilang, aku tanya Tuhan dulu. Musa tanya dulu sama Tuhan. Lalu Tuhan itu baru kasih tahu ke Musa, orang Israel itu harus begini, begini, begini. Lama-lama saudara kan Musa capek enggak saudara? Capek. Tapi bangsa ini rindu untuk dituntun. Akhirnya Tuhan menurunkan 10 perintah Allah. Kasih tahu sama bangsa ini loh aturan dan hukum-hukumku. Mereka harus ikut supaya hidup mereka sejahtera di bumi. Kenapa ada firman Tuhan? Kenapa ada hukum-hukum Tuhan? Supaya kita ikuti. Karena waktu kita ikuti maka hidup kita aman, hidup kita sejahtera. Dikatakan oleh firman Tuhan, ini hukum-hukumku. Saudara, kita bersyukur punya Alkitab. Semua diatur di dalam Alkitab. Tidak ada yang tidak ada di Alkitab. Hidup berkeluarga, hidup berumah tangga ada. Bahkan firman Tuhan berkata, aku menulis hukum-hukumku di dalam hati nurani manusia. Jadi sebenarnya saudara enggak usah baca Alkitab pun, enggak usah tanya pendeta pun. Sebenarnya hati nurani saudara tahu mana yang dosa, mana yang bukan. Iya apa ya? Kemarin ada bapak-bapak konseling, Bu. Jadi saya mau konseling nih Bu. Saya tuh kan sama istri hubungannya agak tidak enak. Enggak tahu kenapa pokoknya jadi renggang. Akhirnya saya coba-coba download aplikasi cari-cari kenalan di dunia maya. Semoga bapak-bapak di sini tidak download itu ya. Lalu saya iseng Bu, saya kenalan dengan seorang perempuan. Setiap malam karena saya sama istri sudah tidak harmonis hubungannya, ya saya cari-carilah Bu. Ya namanya juga laki-laki, akhirnya saya sering curhat, kita ngobrol, kita ini. Lalu mulai terikat dengan emosi. Karena tiap hari chatting. Lalu kami mulai membangun hubungan. Tapi Bu, ya saya tahu itu dosa karena saya sudah tidak sejahtera lah. Perempuan ini mengejar saya terus. Saya mau putusin dia nangis Bu. Terus pertanyaannya sama saya itu gini, bagaimana menurut Ibu? Ya saya nggak balas lah saudara ya. Saya nggak balas, saya cuma baca. Dalam hati saya ini yang nanya orang goblok. Terus dia balas gini, lama dia balas gini, kok nggak direspon? Saya balas, Pak, nggak usah tanya yang kayak begini ya. Nggak ada masalah yang lebih penting yang Bapak tanyakan kepada saya. Sebenarnya itu hatimu tahu bagaimana kamu harus bersikap. Ngapain Bapak tanya sama saya, bagaimana menurut Ibu mau saya tinggal, dia nangis. Coba saudara, orang Kristen model begini nih, makanya saya bilang nih kalau ketemu model begini nih, kita baptis ulang, rendam berapa lama? 15 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Enggak penting banget. Nanya sama saya, menurut Ibu bagaimana ya? Saya putusin dia nangis, Pret. Jangan tanya yang begitu saudara, enggak saya jawab. Ya, yang lebih penting tuh tanya. Jangan tanya yang tidak bermutu. Sebenarnya hatimu tuh tahu. Orang Kristen bodoh, siapa yang Tuhan bilang orang bodoh? Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan tuh bodoh. Mau setinggi apapun sekolah saudara, setinggi apapun kedudukanmu, kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, engkau bodoh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya amin saudara. Orang bodoh itu bukan orang gak sekolah, tapi orang yang model-model begini nih. Udah ngerti selingkuh itu udah ada dosa, masih tanya mau putus ini gimana ya Bu, nangis dia Bu. Ya makanya saudara, kita bagaimana menghasilkan keluarga yang bisa saling menghormati, saling mengasihi. Masih jauh kalau kita ini masih main-main dengan dosa, kita gak mau sungguh-sungguh dengan firman. Nah saya pengen kita baca bersama, buka bersama Kolose pasal yang ketiga. Tuhan mengatur kehidupan berumah tangga orang Kristen. Bagaimana suami harus bersikap, bagaimana istri harus bersikap, anak-anak harus bersikap. Coba kita buka Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 mulai. Kolose 3 ayat 18 firman Tuhan berkata begini. Kalau kita ikuti ini sudah aman rumah tangga kita, ikuti saja. Firman Tuhan berkata, baca sama-sama, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri, suami jangan colek istri, baca itu. Dengar dulu penjelasan saya, jangan terlalu GR dan jangan terlalu pede.
Alkitab berkata, istri tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam siapa? Tuhan. Di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan berarti nggak usah. Amin apa amin? Ya, selama suamimu di dalam Tuhan, tunduk kepada dia. Contoh, ada istri yang datang, Bu, saya mau dijual sama suami saya. Dia bilang, kita sudah tidak punya uang, saya mau jual kamu. Saya tidak mau nurut, dia bilang, baca tuh Alkitab. Kolose 3 ayat 8, dibilang istri tunduk kepada suami. Saya bilang, itu bukan suami, Bu, itu setan, jangan kau turuti. Dituruti selama di dalam Tuhan. Satu kali ada seorang suami WA saya, Bu, minta tolong kirimi saya ayat yang berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu. Ada ya Bu di Alkitab? Oh ada Pak. Kenapa? Mau saya kasih ke istri saya. Sebelum saya kasih yang itu kepada Bapak, saya kasih dulu ya yang untuk suami. Ya, yang untuk suami ya, baru saya kasih yang untuk istri. Kalau Bapak sudah melakukan kewajiban suami, baru Bapak layak mengirimi ayat itu untuk istrimu. Apa Bu ayatnya? Yuk baca ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-19. Baca sama-sama terutama bapak-bapak. 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya bilang, Bapak sudah melakukan ini? Kalau Bapak sudah mengasihi istrimu dan tidak berlaku kasar kepada dia, baru Bapak bisa menuntut istrimu untuk tunduk. Kenapa di dalam sebuah rumah tangga ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena di situ pasti ada suami yang tidak mengasihi istri dan kasar kepada istrinya. Amin apa amin? Gak usah dibantah, ini firman yang ngomong, bukan Debbie Basir. Ya, jadi bapak-bapak jangan engkau tuntut istrimu untuk tunduk kalau engkau sendiri tidak mengasihi istrimu. Apa itu mengasihi? Alkitab bilang kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu apalagi murah hati. Ini semua harus ada dalam kehidupan suami. Dan engkau berlaku tidak kasar kepada istri, baru engkau bisa tunduk. Tapi kalau ada model suami, kamu baca itu Alkitab ya, istri itu disuruh tunduk loh sama suami. Model begini bagaimana istri mau tunduk? Hello bapak-bapak. Bapak-bapak bilang amin. Aminnya ini kok loyo ya. Kalau engkau hatimu tidak rela hari ini mendengar ini, bertobat. Siapapun engkau Bapak, gak peduli pangkatmu apa, gak peduli jabatanmu apa, engkau harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengatur hidup kita. Jangan mimpi anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang menghormati orang tua di kemudian hari. Kalau engkau menjadi imam yang tidak mengasihi istri dan tidak menghormati, tidak mengasihi istri dan tidak berlaku baik kepada dia. Saya sampai hari ini bangun pagi, saya layani suami saya. Saya bikinin dia minuman yang dia mau. Apa yang saya minum saya bikin buat dia. Pagi hari saya biasakan sekarang minum rempah-rempah. Serai, jahe, kunyit, direbus, pakai madu, jeruk nipis, membersihkan racun. Saya kasih buat suami saya. Apa yang saya makan saya berikan kepada dia. Kenapa? Karena dia juga mengasihi saya dan tidak berlaku kasar kepada saya. Kenapa ada istri bikin kopi dikasih sianida? Kenapa bapak-bapak? Tolong jawab. Karena di situ pasti ada suami yang berlaku kasar. Kalau ditanya istri, ndak usah tanya-tanya, urusanmu pokoknya bikinin saya makanan. Ya dikasih sianida lah kau. Karena kelakuanmu kayak begitu. Firman Tuhan itu selalu ada timbal balik. Tidak bisa kau tuntut istrimu tunduk kalau engkau sendiri tidak mengasihi dia. Amin. Mari kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saat kita menikah, saya dan suami saya menikah. Kami punya prinsip di dalam pernikahan kami. Prinsip yang kami taruh itu apa? Firman Tuhan. Saya selalu berkata, tidak ada orang cocok di dunia ini, gak ada. Jadi kalau ada yang belum menikah, kenapa enggak menikah? Belum ketemu yang cocok. Seumur hidup engkau tidak akan menikah. Karena tidak ada manusia cocok. Ada di sini yang nikah cocok, angkat tangan. Tidak pernah berantem seumur pernikahan. Kalau ada yang begitu, saya doakan hari ini Anda terangkat hidup-hidup seperti Henok. Ada yang gak pernah menikah, cocok banget kami Bu. Enggak ada. Saya sama suami saya sampai hari ini tidak cocok. Tidak cocok kami. Apalagi dia solo, saya Sulawesi.
semakin tidak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kami, yaitu firman Tuhan. Kenapa orang Alkitab bilang jangan menikah dengan yang tidak seiman? Karena kalau nggak seiman, membangun sebuah nahkoda. Ini kita nih ya, pernikahan itu kan kayak nahkoda nih, kapal. Kita mau bawa kapal ini ke kanan atau ke kiri, bayangkan kalau nggak seiman. Satu mau ke kanan, satu ke kiri, terbelah dua lah kapalmu. Anak-anakmu bingung, makanya banyak generasi yang hancur. Kenapa? Karena orang tuanya tidak seiman sama-sama. Yang seiman saja belum tentu seimbang, apalagi tidak seiman. Nah saudara, saya dan suami kami punya prinsip membangun pernikahan kami landaskan kepada Tuhan, firman Tuhan, cara mendidik anak. Kami pakai firman. Contoh, anak kalau masih kecil bisa nggak dipukul? Bisa, pakai rotan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau membenci rotan terhadap anak-anakmu, kau jauhkan rotan, maka sudah pasti anak-anakmu menjadi anak-anak gampangan, anak-anak liar. Didik anakmu dengan rotan waktu masih kecil. Tapi jangan inginkan kematiannya. Saya waktu anak-anak saya masih kecil SD, saya taruh rotan di pojok situ. Kalau dia nakal saya pukul di kaki. Waktu kita pukul dia masih kecil, yang sakit itu kakinya. Tapi kalau udah besar saudara pukul, yang sakit itu hatinya. Saya bilang sama anak saya, kalau mami udah bilang mandi jam 5 sore, terakhir tuh paling malam jam 5 sore, kamu ndak nurut. Ini rotan kena di kakimu ya. Kenapa mami harus pakai rotan? Nih baca nih Alkitab yang suruh, saya bacain. Punggung orang bebal meminta pukulan. Jadi kalau sampai mami pukul kamu, itu bukan mami yang mau, tapi kamu yang minta. Karena ayat Alkitab bilang punggung orang bebal meminta pukulan. Kalau sudah dikasih tahu yang benar kamu nggak dengar, ya terpaksa harus dipukul. Itu cara kami mendidik. Jangan masukin doktrin orang tuamu ke dalam rumah tanggamu. Dengar baik-baik, kenapa banyak terjadi perceraian? Karena mertua ikut-ikutan membangun, menyetir nahkoda rumah tangga anak-anaknya. Kita harus punya prinsip firman Tuhan. Di dalam keluarga saya dan suami, maaf, mertua tidak bisa masuk dengan prinsipnya. Mami saya enggak boleh, mama suami saya, mertua saya juga tidak boleh. Maaf, kami sudah punya pedoman membangun rumah tangga. Banyak terjadi kehancuran, kenapa? Karena ada istri-istri yang datang, Bu, saya ini mau cerai, kenapa? Mertua saya terlalu ikut campur dalam rumah tangga kami. Dan parahnya suami saya dengerin mamahnya terus. Saya sebagai istri gak pernah didengar. Alkitab bilang ketika kita menikah, suami dan istri meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istri atau suaminya. Dalam artian apa? Ini sudah sebuah keluarga baru yang harus kita bina, kita bangun dengan prinsip-prinsip kebenaran firman. Kemarin ada yang konseling, Bu, saya digugat cerai suami saya. Saya tidak pernah mau bercerai. Tapi suami saya sudah punya selingkuhan. Dan mama mertua saya mendukung hubungan mereka. Karena kata mama mertua saya, ini perempuan lebih baik. Dia sering kasih mama duit, pret enggak? Karena sering dikasih duit, jadi dia pikir ini lebih baik. Dan pelakor zaman now kan lebih pinter, yang dideketi mamahnya. Mamanya dukung, jadi dia kemarin didorong sama mamanya untuk menggugat cerai saya, Bu. Menurut ibu bagaimana? Nah kalau kayak begini pelik saudara, sudah terlanjur menikah. Kalau dulu belum menikah, konseling sama saya dulu, ya saya suruh tinggal tuh laki-laki. Sudah terlanjur menikah. Kenapa hancur? Mama mertua ikut-ikutan. Kalau hari ini engkau sebagai mertua, tolong bertobat. Jangan terlalu ikut campur di dalam rumah tangga anak-anakmu. Engkau cukup berkata, anak-anakku, mama berdoa untuk rumah tangga kalian. Peganglah firman Tuhan di dalam rumah tanggamu. Jangan berpihak. Jangan saudara ikut-ikutan. Makanya mama itu udah bilang, istrimu itu loh. Bagaimana tidak ribut rumah tangga? Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini di sini, hai suami, engkau harus mengasihi istri dan jangan berlaku kasar. Hai istri, engkau harus tunduk kepada suami. Ayat berikutnya berkata, ini buat anak-anak, supaya kita ini saling menghargai ya. Hai anak-anak, apa kata firman Tuhan di sana? Taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Jadi jangan bilang gini, oh saya kan udah menikah Bu, tapi saya suruh taat sama orang tua. Nah ini anak-anak yang masih dalam didikan orang tua, yang belum berkeluarga. Engkau harus taat kepada orang tuamu, terutama di dalam Tuhan. Ya, jadi makanya orang tua, warisan terbaik yang bisa kita tinggal bagi anak-anak kita itu adalah apa? Warisan iman. Berhentilah berteori mengajar anak-anakmu, tapi tunjukkan teladan hidupmu. Kenapa? Karena keteladanan hidup berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan. Bagaimana anak-anakmu belajar tentang iman dari kehidupan orang tua? Bagaimana anak-anakmu belajar tentang kebenaran dari kehidupan orang tua? Bagaimana mereka belajar tentang kekudusan dari orang-orang tuanya? Kalau orang tuanya tidak menghidupi firman Tuhan, maka sudah pasti keluargamu akan hancur, anak-anakmu akan hancur. Dan Alkitab berkata, didiklah anakmu mulai sejak mereka masih kecil supaya dia tidak menyusahkan engkau di hari tuamu. Sekarang banyak saudara, orang sudah tua bukannya menikmati hidup, tapi malah stres lihat anak. Stres lihat menantu, Bu, anak saya, rumah tangganya. Saya ini sudah tua, Bu, harusnya menikmati hidup. Malah saya itu lihat anak-anak saya hidupnya begini. Nah itulah pasti nih saya bilang. Dari muda dulu, ibu gak pernah didik mereka kan. Kita harus didik anak-anak kita saudara. Ya anak-anak taati orang tuamu. Saya yakin waktu suami istri hidup takut Tuhan, tidak mungkin anak-anakmu tidak menghormati engkau. Ini kuncinya, letaknya itu ada pada kita para orang tua. Kita harus belajar untuk taruh dalam hidup anak-anak kita takut akan Tuhan. Saya anak-anak mau pamit keluar, Dek, Mami tidak tahu kamu di luar seperti apa pergaulannya. Tapi ingat, ada Roh Kudus, ada mata Tuhan yang melihat hidupmu. Dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Udah, itu saja yang harus kita nasihati. Nggak usah pakai kekerasan, nggak usah pakai apa. Lakukan itu. Dan kalau kita suami istri hidup rukun bersama, saya yakin dan percaya anak-anak kita semua hidup rukun bersama. Kenapa banyak anak-anak yang pecah belah? Lah dari suaminya saja sudah tidak hidup rukun bersama. Bagaimana mungkin? Ya makanya bapak-bapak saya berdoa ya di sini. Saya banyak melayani laki-laki remaja yang akhirnya jadi homoseksual, yang jadi lesbian. Mereka melakukan penyimpangan seksual. Kenapa? Karena banyak yang terluka dengan bapak-bapaknya. Ayat ini berkata, 21 bilang apa di sana? Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Buat bapak-bapak secara khusus. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kenapa saudara? Saya pernah share dengan suami ayat ini, suami saya bilang gini, kenapa nggak ada ibu-ibu ya? Kenapa nggak dibilang, hai ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya bilang mungkin ya karena ibu-ibu itu yang mengandung anak itu 9 bulan. Jadi sudah ada ikatan emosi antara ibu dengan anak. Makanya ibu itu semarah apapun dia ke anak atau dia mukulin anaknya itu nggak bakal sakit hati atau terluka. Kalau nggak kebangetan ya, kecuali memang ada ibu-ibu yang sakit jiwa. Ya ada ibu-ibu yang mukul anaknya sambil maki-maki, sambil ngutukin. Nah ini perlu periksa ke psikiater, mungkin engkau terganggu jiwamu. Tapi kalau ibu masih normal, ya itu mereka nggak akan terluka. Kenapa? Karena kita ini, ibu itu nggak pernah menginginkan anaknya mati. Tapi kalau bapak apalagi bapak-bapak zaman now ini ya, jarang ketemu anak. Kerja seharian, nanti pulang kalau anaknya nakal, yang dimarahin istrinya. Kenapa anak jadi nakal gitu? Gara-gara kamu ini nggak bisa urus anak. Dengar baik-baik, masalah mengurus anak dan pembentukan karakter mereka bukan hanya urusan ibu-ibu. Bapak-bapak sangat penting pengaruh seorang imam di dalam rumah tangga. Makanya Yesus berkata, hai suami, engkau adalah wakil Allah di tengah keluarga dan rumah tanggamu. Kenapa banyak anak-anak terluka dan menjauh dari Tuhan? Karena dia melihat figur bapak di rumah tidak menjadi kesaksian dan contoh. Bapak-bapak sangat penting untuk engkau membangun hidup yang takut akan Tuhan. Supaya keluargamu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, jangan engkau sakiti hati anak-anakmu, apalagi kalau anak lihat bapaknya selingkuh. Wah, itu sudah paling menyakitkan.
Saya banyak mengkonseling orang-orang yang hidupnya hancur. Mereka datang dan berkata apa, Bu, saya tidak melihat bapak saya sebagai figur bapak. Jangankan beri saya perhatian dan kasih sayang, Bu. Saya terluka melihat perlakuannya kepada mama saya. Makanya saya jadi homo, Bu, sekarang. Makanya saya sekarang lesbi, Bu. Itu terjadi, saudara. Bukan tanpa alasan roh-roh setan itu bekerja dalam keluarga kita dan anak-anak kita. Dosa menjadi penyebab utama. Saya berdoa semua bapak-bapak yang ada di tempat ini menjadi bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Amin. Bukan takut istri, tapi takut Tuhan. Waktu kita berumah tangga membangun sebuah komitmen, ya ada hal-hal yang harus kita buang. Gak bisa Anda menikah, tapi Anda masih hidup seperti Anda bujangan. Ada orang yang bilang gini, saya sebelum nikah sama kamu ya, saya bebas tuh sama teman-teman saya pergi kemana aja. Lah kalau kamu mau begitu jangan menikah. Setidaknya di sini saya bertanya nih, ada nggak bapak-bapak yang kalau pergi nggak pernah kasih tahu ke istrinya, nggak pamit? Nggak usah angkat tangan. Nanti kita buka lagi kolam baptisan di seberang. Ya, nggak usah angkat tangan. Istri itu Alkitab bilang teman pewaris kerajaan sorga. Jangan engkau sepelekan. Ya, jadi yang menemanimu masuk surga itu nanti istri. Saudara, ya kalau engkau sudah menikah, maka banyak hal yang harus engkau buang. Salah satunya, engkau pergi pamit dong sama istri. Ya, pamit, bukan hanya pemberitahuan ya. Saya dengan suami begitu. Waktu kami menikah, banyak hal yang harus saya buang. Karena saya menuruti aturan kami di dalam pernikahan. Saya pernah tanya sama suami saya katanya sih laki-laki itu harus punya sahabat. Mereka harus punya we time, me time. Ya, saya mau tanya sama kamu punya sahabat gak yang kamu tempat curhat? Dia jawabnya apa? Ya kan sahabatku kamu, tempat curhatku, temanku, sahabatku. Saya pun begitu, saya gak punya sahabat tempat saya curhat. Tempat curhat saya suami saya. Kita gak butuh orang lain kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Kristus. Kita berdua suami istri dapat saling menyembuhkan, dapat saling menguatkan, dapat saling bergandeng tangan untuk menghadapi badai yang akan menerpa bahtera rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu. Engkau punya Tuhan, engkau punya firman yang hebat. Jangan biarkan saudara, apalagi dekat-dekat teman, curhat ke teman yang salah. Istri saya itu gini, temannya, bodoh lu, nikah kok sama istri digituin. Nah sudah. Yang didengar temennya yang cuma sekali-kali ketemu dibayari kopi lagi. Istri yang tiap hari nyiapin keperluanmu, mendoakan engkau, berdoa bagi keselamatanmu, engkau sia-siakan bapak-bapak. Bertobat. Demikian juga ibu-ibu. Ya, mari kita mengasihi suami kita. Ya, jangan cuma katanya gini, iya bukan orang bilang ya surga di telapak kaki ibu. Terus surga istri di mana? Di dompet suami. Ya, jangan bilang surgamu di dompet suami. Waktu ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Bertobat saudara, di dalam suka dan duka. Suamimu ada uang, puji Tuhan. Enggak ada uang juga, puji Tuhan, itu sudah pilih-pilihanmu. Berdoa bersama, mengarungi bahtera. Saya dengan suami menikah bukan mulai dari nol, dari min. Dari min kita memulai, untuk menikah saja nggak punya uang. Saya bilang sama suami, saya tidak mau kamu minta uang keluargamu untuk pernikahan. Saya juga tidak punya keluarga, saya sudah dibuang dari keluarga saya. Tapi menikah itu bukan soal resepsi, tetapi pemberkatan. Kalau nggak ada uang, kita cukup pemberkatan di gereja, didoakan. Kita ucapan syukur, entah makan mie ayam sama teman-teman gereja. Yang penting tahu bahwa kita sudah menikah. Upload foto, orang tahu, oh sudah nikah. Itu aja kan. Daripada menikah utang lagi. Sudah pasti rumah tanggamu jangan menikah karena utang ya. Dulu teman saya, Bu, doakan. Lah kapan rencana menikahnya? Iya lagi cari pinjaman bank. Saya bilang gak usah kawin kalau kau pinjam di bank, utang. Aduh kau menikah, hidup ini berat. Belum lagi mikir bayar cicilan gara-gara mau nikah wah-wahan. Belum lagi biaya pretwed. Ya harus ke Pulau Bali kemana untuk pretwednya aja habis ratusan juta. Ya begitu afterwed, pret. Saudara, mari kita membangun rumah tangga kita dengan kasih yang dari Tuhan. Ini yang firman Tuhan ajarkan. Ya kalau semua ini kita lakukan, saya yakin dan percaya. Bapak-bapak, kembalilah kepada Tuhan. Kembali kepada anak-anakmu. Sekarang anak-anak itu butuh perhatian.
Orang-orang yang butuh perhatian di rumah tangga, lihat, masih SMP udah pacaran. Kenapa? Ini pasti anak tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Orang masih SMP udah pacaran, nih pasti mama papanya ribut terus ini. Ya, kalau orang itu dapat cukup kasih sayang, dia nggak akan dengan mudah jatuh mencari laki-laki lain sebagai tempat pelampiasan. Makanya sekarang kenapa banyak anak-anak remaja masih SMP sudah disimpan sama sugar daddy. Ya, sugar daddy kalau masih muda punya uang, sugar daddy kalau sudah tua diabetes, daddy sugar. Diabetes. Ya, bertobat bapak-bapak. Ya, jangan sombong. Kalau Tuhan beri engkau kesehatan, bahkan napas pun, ini kita hutang sama Tuhan. Napas ini loh. Saudara masih bisa duduk di sini bernapas, itu anugerah. Tuhan tutup aja lubang hidung kita. Nggak ada oksigen, mau sekaya apa, mau beli oksigen di mana? Makanya kalau Tuhan beri waktu, mari kita mau saling mengasihi, kita mau perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, mumpung kita masih diberi hidup. Saya undang para imam musik maju ke depan, saudara, biarlah hidup kita semakin hari semakin memancarkan kasih Kristus. Jangan di rumah ribut-ribut, tetangga tahu itu orang Kristen tapi tiap hari ribut. Lempar-lemparan galon, lempar-lemparan, berantem 3 hari gak omongan. Bertobat saudara. Di gereja nyanyi hebat seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya, padahal di rumah seperti oli hitam. Ini apa ya? Iya, mari saudara ya, kita mau minta Tuhan, kita mau bilang ajarilah kami ini.